Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikamin Ansya dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga nomor 2, yaitu program mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar dan juga sebaliknya. Nah, untuk deskripsi dan cerita programnya itu program ini adalah program mengurutkan dari terkecil ke terbesar dan dari terbesar ke terkecil. Program dimulai dari fungsi utama main. Pada awal program dideklarasikan variabel isbak, variabel variabel IBM, array dengan 100 subformat dan C bertipe integer. Nah, program kemudian meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan yang akan diinput dengan menampilkan teks jumlah bilangan. Lalu nilai tersebut disimpan ke dalam variabel n. Setelah itu, program melakukan perulangan menggunakan for untuk memasukkan bilangan satu persatu ke dalam array build. Setelah semua bilangan dimasukkan, program melakukan proses pengurusan menggunakan metode pertukaran dengan dua perulangan sekarang, yaitu I dan J. Pada proses ini, program membandingkan nilai bil J dengan bil I. Jika nilai bil J lebih kecil dari bil I, maka kedua nilai tersebut ditukar menggunakan variabel sementara C. Setelah proses pengurutan selesai, array build akan tersusun eh dari nilai terkecil ke terbesar. Program kemudian menampilkan hasil urutan tersebut dengan menggunakan perulangan dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Selanjutnya, program juga menampilkan urutan bilangan dari terbesar ke terkecil dengan cara menampilkan isi array secara terbalik, yaitu dari indeks n-1 hingga 0. Nah, untuk flowchart-nya, ini. Nah, yang pertama kita start pakai apa, lalu kita input n-nya, lalu untuk i sama dengan 0 to n-1 kita input bil i, lalu i plus plus. Lalu kita kembali cek ke sama dengan 0 to n-1. Nah, kalau misalnya kondisi tersebut udah salah, berarti dia bakal langsung lanjut ke for i yang selanjutnya. Ini tadi kan untuk input bilangan. Nah, kalau yang ini tuh buat apa ya? Untuk cek bilangan gitu. Nah, di sini dia untuk i sama dengan 0 to n min 2, kalau benar dia bakal masuk ke for j. Untuk j sama dengan i plus 1 to n min 1, dia bakal cek kondisi. Kalau misalnya benar, dia bakalan uh, melakukan pertukaran nilai. Nilai c itu diisi sama bil i, nilai bil i diisi sama bil j diisi sama c. Nah, kalau misalnya ini udah dilakuin, dia bakal ke j plus plus. Nah, ketika kondisi yang apakah n lebih dari 0 ini salah, dia juga bakalan langsung ke J++, lalu setelah J++, mereka bakal ke yang kondisi for J lagi. Ketika kondisi for J sama dengan I plus 1 to N min 1 ini salah, dia bakalan I plus plus dan kembali ngecek ke I sama dengan 0 to N min 2. Ketika ini terpenuhi lagi, dia bakalan ke proses yang ini lagi. Tapi kalau misalnya kondisi ini udah nggak memenuhi, dia bakalan ke for i untuk menampilkan untuk mencetak si bilangan. Nah, ini yang pertama dari terkecil ke terbesar, yaitu pakai untuk i sama dengan 0 to n-1 kita cetak si bil i. Lalu cetak spasi, lalu i plus plus, lalu kembali cek si for i ini. Nah, ketika si kondisi untuk i sama dengan 0 to n-1 ini salah, kita bakal langsung cetak eh, ke dari yang terbesar ke terkecil, yaitu dari untuk i sama dengan n-1 itu 0. Nah, dia bakal nyetak di bilangannya, lalu nyetak spasi, lalu dia ingin min, lalu udah deh, balik lagi ke I sama dengan N-1 itu 0. Ketika kondisi ini masih terpenuhi, dia bakal nyetak lagi. Tapi kalau misalnya udah nggak terpenuhi, dia bakalan false. Lalu
and pakai oval. Nah, untuk pseudocode-nya itu, pertama kita deklarasi variabel IJM, build dengan 101 kamar, lalu variabel C tipenya integer, lalu kita mulai, lalu kita tampilkan ini layar, jumlah bilangan layar, lalu kita masukkan N. Lalu untuk I sama dengan 0 to N-1, dia bakal nyuruh kita buat, dia bakal nyetak ini dulu, masukkan bilangan ke dari I plus 1, lalu kita input bilangannya. Nah, lalu setelah kita input ini selesai, kita masuk ke file I sama dengan 0 ke M2, dia bakal ngelakuin masuk ke J. Untuk J sama dengan I plus 1 to M1, dia bakalan masuk ke kondisi if. Jika build J kurang dari build I, dia bakal cek, dia bakal melakukan proses ini. C diisi sama bil I diisi sama bil J diisi sama C. Nah, kalau misalnya ini udah dilakuin semua, dia bakalan, sekarang dia bakalan nyetok ini, bilangan dari terkecil ke terbesar kelayaan. Nah, terus kita isi si bilangan dari terkecil ke terbesar ini dengan ini pakai for I sama dengan 0 to N-1. Terus kita cetak dari si bil I. Nah, lalu kita cetak lagi bilangan dari terbesar ke terkecil. Nah, ini tuh diisi dari per I sama dengan N-1 down to 0. Karena ini min kan. Lalu setelah itu kita apa sih tampilkan si bil I-nya. Lalu sekarang kita masuk ke program C++-nya. Nah, pertama kita input IOStream ini untuk memanggil library IOStream agar kita dapat menggunakan cin dan cout. Lalu using namespace std ini agar kita nggak perlu nulis std.2.2 setiap penggunaan cin dan cout. Lalu in main ini sebagai fungsi utama program. Lalu ini buka kurung kurangnya ini untuk membuka program. Lalu kita deklarasi variable IJN build dengan 101 kamar lalu C. Ini ini build J kurang dari 2 ini. Kok aku tadi di sini N lebih dari 0? Sepertinya itu salah. Memang salah. Maaf. Dan ini harus diganti. Coba ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nanti mohon maaf itu bakal saya benarin. Sekarang kita lanjut ke C++-nya. Eh, kita cetak jumlah bilangan ini ke layar, lalu kita input si N. Nah, mungkin kita biar lebih mudah, kita ini ya, apa sih, kita run aja sih programnya. Misal 5, gitu. 1, 5, 9. Ini aku pakai bilangan. Ini sih ganjil. Nah, dia bakal nampilin gini. Dari terkecil ke terbesar, dia bakal nampilin 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan dari terbesar ke terkecil itu 9, 7, 5, 3, 1. Nah, aku udah punya penjelasan programnya. Nah, ya, eh, 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 ya, sampai dibesarin.
Nah, oke, kita mulai ya. Pertama eh, kita mulai programnya. Terus N ini diisi sama 5 kan. Nah, terus bilangan itu tadi kita kecilin dulu. Gimana ya? Oke. Nah, bilangan itu tadi kan diisi sama 1, 3, 9, 7, 5. Nah, sekarang kita masuk ke for I ini. Eh, ini iterasi pertama, ini sama dengan 0. Nah, dia cek apakah 0 kurang dari 4? Ya, berarti kita masuk ke for J. Bukan, berarti for ini ada ini. Nah, for J ini. eh Masuk ke iterasi pertama, ini sama dengan J-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Ya, berarti dia cek kondisi. Apakah 3 kurang dari 1? Enggak, berarti dia langsung ke J++. Sekarang masuk iterasi 2, J-nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, lalu itu cek kondisi. Apakah 9 kurang dari 1? Tidak, berarti dia langsung J++ juga. Nah, sekarang iterasi ketiga, jadi sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, berarti dia masuk ke if. Apakah 7 kurang dari 1? Enggak. Berarti J++ masuk ke iterasi keempat. Nah, J-nya sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya. Lalu dia cek kondisi, apakah 5 kurang dari 1? Enggak, berarti J++ masuk ke iterasi kelima. J-nya sama dengan 5. Nah, apakah 5 kurang dari 5? Enggak, berarti dia keluar dari per J, lalu I++. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua dari si I. I-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 4? Ya, berarti kita masuk ke per J. Iterasi pertama, J-nya sama dengan 2 kan, karena itu 1. Eh, apakah 2 kurang dari 5? Ya. Lalu dia cek kondisi, apakah 9 kurang dari 3? Enggak, berarti J plus plus. Sekarang masuk ke iterasi kedua, J-nya sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya. Lalu dia cek kondisi, apakah 7 kurang dari 3? Enggak. Lalu J plus plus masuk ke iterasi ketiga, J-nya sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya. Lalu dia cek kondisi, apakah 5 kurang dari 3? Enggak. Lalu dia J plus plus masuk ke iterasi keempat, J-nya sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Enggak. Berarti kita keluar dari for J karena udah nggak memenuhi. Lalu kita I plus plus. Kita masuk ke iterasi ketiga dengan I-nya sama dengan 2. Lalu dia cek apakah 2 kurang dari 4? Ya, berarti kita masuk ke for J. Iterasi pertama, J ini sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya. Ap- ap- Lalu dia cek kondisi, apakah 7 kurang dari 9? Iya, berarti kita masuk ke yang C ini kan. Nah, berarti C-nya diisi sama 9, dia kedua itu diisi sama 7, dia ketiganya diisi sama 9. Jadi ada sekarang itu susunannya 1, 3, 7, 9, 5. Lalu dia plus plus, kita masuk ke iterasi kedua, jadi sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, lalu dia cek kondisi ini. Cek kondisi, nah apakah 5 kurang dari 7? Ya, berarti dia tuh, masuk ke tukar bilangan lagi kan. Jadi C-nya diisi sama 7, dia kedua diisi sama 5, dia ketiga diisi sama 7. Nah, jadi kondisi array sekarang itu 1, 3, 5, 9, 7. Lalu J plus plus iterasi ketiga, J-nya sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Enggak, berarti kita keluar dari bilangan per J. Lalu kita I plus plus. Kita masuk ke iterasi keempat untuk si I. I-nya sekarang 3 kan. Nah, lalu kita cek, apakah 3 kurang dari 4? Iya. Lalu masuk ke per J.
tanda dia memenuhi. Lalu eh, di J kita masuk ke iterasi pertama, jadi sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya. Lalu dia cek, apakah 7 kurang dari 9? Ya, berarti kita tukar nilai. Sekarang C-nya diisi sama 9, dia kedua diisi sama 7, dua ketiga diisi sama 9. Lalu, jadi kondisi arah sekarang itu 1, 3, 5, 7, 9. Lalu kita J++ masuk ke iterasi kedua dari si J dengan J-nya sama dengan 5. Lalu dia cek apakah 5 kurang dari 5. Enggak, berarti kita keluar dari order, lalu kita itu sebelah. Di I kita masuk ke iterasi kelima, ini sama dengan 4. Lalu dia cek apakah 4 kurang dari 4. Enggak, berarti kita keluar dari sini for I. Sekarang kita masuk ke untuk notasi bilangan. Eh, kita cetak ini ke layar. Kita bilangan dari kecil ke terbesar ke layar. Lalu kita masuk ke for I. Masuklah kita ke iterasi pertama, ini sama dengan 0. Eh, apakah 0 kurang dari 5? Ya. Iya, berarti kita cetak satu ke layar. Lalu, itu plus. Masuk ke iterasi kedua, ini sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya, berarti kita cetak 3 ke layar. Itu itu plus. Lalu masuk ke iterasi ketiga, ini sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, jadi kita cetak 5 keluar. Lalu itu terus lagi. Eh, Masuk ke iterasi keempat, ini sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, berarti kita cetak 7 keluar. Nah, lalu itu terus sekarang iterasi kelima, ini sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, berarti kita cetak 9 keluar. Nah, itu plus masuklah kita ke iterasi ke-6, tinggal 5. Kalau 5 kurang dari 5, enggak, berarti kita keluar dari posisi. Nah, sekarang kita lanjut mencetak bilangan dari terbesar ke terkecil kayak ini. Nah, untuk menampilkannya, berarti kita masuk ke for lagi kan. Nah, pertama kita iterasi pertama, ini sama dengan 4. Karena, apa sih namanya, M1 kan, M-nya kan 5, berarti 5 dikurangi 1, yaitu 4. Nah, berarti kita mulai dari 4 sampai ke 0. Nah, dah. Ya, ini sama 4. Apakah 4 itu lebih dari sama dengan 0? Ya. Berarti kita cetak 9 ke layar. 9 ke layar. Ini min. Berarti 3 kan. Berarti kita masuk ke iteras kedua. Ini sama dengan 3. Apakah 3 lebih dari sama dengan 0? Ya. Berarti kita cetak 7 ke layar. Nih. Lalu ini min lagi. Masuk ke iterasi ketiga. Ini sama dengan 2. Apakah 2 lebih dari sama dengan 0? Iya. Berarti kita cetak 5 ke layar. Nih. Lalu ini lagi masuk ke iterasi keempat. Ini sama dengan 1. Apa 1 lebih dari sama dengan 0? Ya, berarti kita dapat 3 keluar. Lalu ini masuk ke iterasi kelima. Ini sama dengan 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 0? Ya. Lalu kita cetak 1 ke layar. Nah, lalu iterasi keenam. Ini sama dengan min 1. Apakah min 1 kurang dari 5 sih? Sebentar, maaf. Lebih dari sama dengan 0. Enggak, berarti kita keluar dari for ini. Nah, jadi outputnya kalau kecil ke besar itu 13579, kalau besar ke kecil itu 97531. Sama seperti ini. Jadi jalan programnya ya gitu, seperti iterasinya. Jadi program selesai. Pakai huruf kurung kurawal. Kan tadi. Nah, ya mungkin ini saja penjelasan saya mengenai eh, tugas 3 nomor 2. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.